Oke, ayat nas kita di bulan ini kita masih ngomongin tentang jujur. Apa? Ingat tak? Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan mendoakan supaya kamu sembuh. Itu perlu digarisbawahi yang tebal banget itu ya. Mengaku dosamu dan mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Seberapa penting teman-teman kejujuran itu? Kita kemarin udah bahas banyak banget ya. Lia juga ngomong panjang lebar kemarin juga. Seberapa pentingkah kejujuran itu? Sangat penting karena ini ada dua nih. Buat mengenali diri sendiri tentang keadaan kita sehat atau enggak. Terus yang kedua, kejujuran itu awal dari pemulihan. Terus untuk keduanya itu kita tuh bisa refleksi diri, bukan menyendiri tapi cari waktu benar-benar pribadi yang pasti sama Tuhan. Kita cari kehendaknya, kita kembali dari semua aktivitas yang sangat mempenatkan itu, kembali menyendiri, bukan sendirian tapi ya benar-benar berdoa, kita koreksi gitu. Cari waktu yang luang buat yang paling utama kita menemukan kepercayaan dirinya kita. Ya, kita jujur sama diri kita lagi tentang yang semua yang udah kita laluin. Mungkin kita udah terlalu ambisi buat dapetin sesuatu. Nah, kita kembali lagi jujur ke Tuhan buat dapetin kalau semuanya itu sebenarnya berasal dari Tuhan. Saat kita balik buat duduk merenung, kita akan ketemu kalau sebenarnya kita tuh nggak mampu ya nggak sih? Yang kita jalanin by His grace ternyata. Mari kita coba itu. Terus Lia kemarin bilang hasil dari kejujuran adalah kepercayaan. Ngomong sama-sama, kepercayaan. Mantap. Lalu hasil dari kepercayaan adalah promosi, hasil dari promosi adalah kehormatan dan kebajikan. Nah, banyak orang melupakan banyak orang itu ngelakuin pembenaran aja, tapi enggak melakukan kebenaran. Jadi nyoba buat benerin gitu aja. Lalu beberapa minggu ini kita kan belajar banyak banget ya tentang kejujuran. Kita udah dengar, harusnya bisa buat kita banyak sekali lagi belajar tentang kejujuran. Nah, siang hari ini yang teman-teman udah dengar tentang kejujuran itu, kita mau refresh lagi, kita mau ingat-ingat lagi, tapi teman-teman yang sepertinya keluar jalur, bisa jadi kita sama-sama saling memulihkan, kita kita belajar lagi bareng-bareng. Nah, hari ini tuh kita mau selain masuk lebih lagi tentang kejujuran, kita mau lihat realitanya. Jadi kita mau versuskan kejujuran dan realita yang ada. Nah, dari yang Lia bilang kemarin, bahwa dari kepercayaan atau kejujuran yang dikasih itu menghasilkan promosi. Kita mau kulik satu itu ya, promosi. Banyak orang di luar sana tuh ngejar banget kan tentang promosi, gimana caranya. Tadi pagi Ko Albert juga ada banyak ngomong. Siang ini mungkin kesimpulannya kayak ambisi ya. Kita mau ambil itu dulu ya. Berambisi, kejar promosi, kejar kehormatan. Tapi ya itu, kadang caranya juga nggak semuanya baik. Cara-cara yang nggak jujur dilakuin. Nah, promosi itu piye toh? Apa itu promosi? Promosi itu mungkin kalau di sekolah ya ketua kelompok, ya kan, dipercaya sama teman-teman jadi ketua kelompok, terus ketua kelas, wakil ketua kelas, terus apa naik lagi, OSIS, terus dipercaya apa lagi kalau di sekolah? Kalau di kampus apa Mas Bayu? Organisasi mungkin, ketua organisasi kita dipilih, bisa jadi dengan cara demokrasi, voting, atau ditunjuk. Nah, terus beberapa di luar sana, banyak di luar sana yang kejar promosi itu enggak dengan cara-cara yang kita udah belajar kemarin-kemarin tentang kejujuran, tapi
mereka pakai bohong, memanipulasi fakta, terus semuanya itu dilakuin untuk dapat satu kehormatan tadi, satu promosi. Nah, terus kita mau main game. Main game lagi boleh? Boleh ya. Aku mau undang Marcel di Marcel. Nah, ini Marcel. Marcel dan Mas Bayu sama 2 teman lagi. Siapa mau? Kesia. Ayo Kes. Sama Bebek. Apa Leoni? Leoni. Oke. Ya. Leoni. Kesia. Oke. Nah, di sini kok banyak ya? 1, 2. Kok banyak? Kok gitu tuh Mas Golden? Kita mau main game. Aku kasih teman-teman ini 1 lembar kertas dulu, boleh dibagi ke kiri. Ke kiri. Ya ini satu orang pegang 1 ya. 1 orang pegang 1. Ya ini. Loh kok kamu udah pegang spidol dari mana? Hah? Ya udah pegang 1. Oke. Apa? 2 ya, nanti gantian. Nah, sekarang teman-teman boleh tulis sesuatu di pojok kiri atas yang kecil banget gitu ya, jangan sampai orang lain tahu. Nah, tulis apa kalimat atau kata atau kalimat terserah ya, tentang keindahan, tentang apa yang kamu rasakan boleh. Silahkan. Ya, pertama-tama kita nggak saling kenal ya. Iya, 1. Sampai berdoa ya pun ini. Nggak boleh. Temannya pun nggak boleh tahu. Yang boleh tahu cuma kamu. Yang boleh tahu cuma kamu. Ya. Nanti gantian ya. Aku difoto enggak? Oke. Ya cepat gantian. Cepat. Ya, waktu Anda tinggal sekian menit lagi. Ya, oke, tulis. Ya boleh. Dalam bentuk kata ya, dalam bentuk kata. Ya jujur toh, kan temanya jujur loh. Ya cerita. Aja nyontek toh. Urung bar. Jujur Siti Mode. Kita nyanyi dulu boleh? Enggak ya. Ya tulis aja sembarang. Dia terserah kamu. Iya. Gemes ini. Kalau gemes bawa pulang katanya. Oke. Kesia udah? Saya. Gantiannya. Jangan ada yang tahu loh, bawa dulu. Oke. Sekarang sebenarnya teman-teman boleh butuh tempat. Coba ini sini aja. Ini sini. 2 orang menghadap ke sini, kertasnya ditaruh ya, kamu gambar, kita gambar. Nah, yang belakangnya di belakangnya. Nah, ojo ning kertasnya. Nah, gini ya. Terus sekarang terjemahin kata-kata itu, berarti sekarang tugas Kesia sama Mas Bayu ya. Nanti Marcel sama Leoni akan menerjemahkan itu di dalam gambar. Nah, cara ngasih taunya gambarin di punggungnya dia. Jangan pakai spidol, pakai tangan aja. Kamu gambar kata-kata yang kamu tulis itu tadi. Nah, gitu. Gambar. Paham ya? Paham enggak, guys? Iya, sekarang gambar di belakang. Perlu waktu enggak perlu ya? Kita mulai dari sekarang, yuk. Hah? Hubungannya sama jujur? Apa ya? Nanti kita tanya. Kamu nulis di punggung, gambar di punggungnya itu nanti biar digambar ulang sama Leoni di kertas itu, gambar. Kata-kata itu terjemahkan dalam gambar. Nah, kita akan lihat nih nanti. Ya, saya mulai dari sekarang. Cik cak ting. Ulang lagi. Oke. Bukan keroan, bukan. Sudah? Saya. Gantian sekarang. Nah, silahkan Leoni menerjemahkan kata-katamu itu dalam gambar, biar Kesia menerjemahkannya. Gantian. Speed dulu kayak gitu ya. Nah. Ya.
Silakan. Sudah? Siap? Kita mulai dari sekarang. Yuk. Aja ganggu tak? Oh. Diganggu. Gimana dipijet ya? Sama katanya. Lo jangan bilang toh. Sudah. Nah, sekarang boleh kembali ke sini. Oke. Nanti teman-teman yang kasih nilai ya. Oke. Nah, ini dia yang Marcel mau cerita. Ini. Kira-kira Marcel cerita apa ini Mas Bayu? Ini orang perempuan yang ketawa tapi ngomong. Ini perempuannya mana? Ini. Marcel cerita apa? Marcel cerita ini perempuan. Terus ngomongnya tidak jujur. Ini gambar apa? Kamu gambar apa? Gambar perempuan. Hah? Perempuan. Kok berkumis? Enggak, ini kan dia kan ngomong gitu loh, Pak. Ini gambar orang terus Perempuan ngomong deh. Oke, kalau Mas Bayu kira-kira ini apa? Ini apa? Ini apa? Apa dulu? Ini apa? Super Saiyan. Super Saiyan. Berubah. Api. Ya tuh, Roh Kudus. Nah, ini Mas Bayu cerita apa ini? Ini Mas Bayu ngomongnya tuh di pojok situ ada ini. Terawang. Ya coba Mas Bayu kalau sebelah sana apa? Apa namanya? Orang terus rambutnya kena listrik nih. Oke. Jadi selain kita baru tahu Mas Golden itu bisa nyanyi, kita juga tahu kemampuan yang lain dari Mas Bayu. Ulangi jadi apa ini? Orang yang tersengat listrik. Ini kan listrik nih, listrik. Orang yang tersengat. Oke, jadi Mas Bayu itu mau menceritakan bahwa ada orang tersengat listrik. Ya, oke. Aduh serem. Ya, coba. Ini berarti gambar dari, ini ceritanya Leoni ya. Leoni mau cerita apa? Ini gambar apa ini? Hati. Ini hati. Terus dia mau cerita apa? Jangan ngomong dulu toh, Le, bisik-bisik. Dia enggak tahu jawabannya. Oh, iya. Apa? Oh, ini artinya ternyata nggak tahu. Sekarang sorry. Ya, ini case buka. Nih. Ya, oke. Nih ya, Kesia mau ini gambar apa, Le? Love. Gambar love. Terus dia mau ngomong apa itu? Kamu ngomong apa? Oh, bukan gitu. Kamu ngomong apa? Kok aku ikut kamu ngomong apa? Kesia mau ngomong apa? Kisah apa? Menurut Leoni, Kesia mau ngomong apa? Jadi orang tuh harus punya kasih. Jadi orang itu harus punya kasih. Oke, kita konfirmasi. Mas Bayu, ini gambar apa? Enggak, Marcel dulu, Pak. Gambarnya bener enggak? Oh, ini gambarnya betul orang. Gambarnya betul. Betul, orang pusing ini. Oh, ini orang pusing gara-gara tersengat listrik. Pusing karena tugas ini. Oke, Mas Bayu mau cerita bahwa lagi pusing karena tugas. Oke. Oh iya, ini kalimatnya adalah stres tugas. Semester 5. Wih, semester 5 ngeri. Oke, sekarang walah ya. Sekarang apa ini punya? Geser. Ini punya Marcel dia. Bukan. Salah. Ya, TikTok banget nih. Bener enggak gambarnya Sel? Salah. Gambarnya salah ternyata. Harusnya orang lagi mancing di danau. Orang lagi mancing, orang lagi mancing di danau. Jauh. Oh iya, gini. Oke. Terima kasih. Ya sini. Ini apa nih? Ini siapa berarti? Punya Kesia. Ya, Kes. Gambarnya betul nggak, Kes? Gambarnya salah.
Harusnya tersenyum. Oh, tas. Gambarnya tersenyum coba. Kamu nulis apa sih? Ini. Om bacain Om. Senyumnya susah. Iya, senyum. Oh iya, oke. Terus Leoni, betul enggak gambarnya, Le? Oh iya, betul. Apa itu? Artinya beyond grateful. Beyond grateful ya. Pantes aku tadi ngerasain Kesia ya. Dia memang enggak tahu. Mana coba lihat. Kata-kata. Beyond grateful. Beyond grateful. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat teman-teman. Terima kasih. Ya. Tepuk tangan. Terima kasih. Nah, teman-teman. Seru ya. Nah, kita mau ngomongin fakta di lapangan. Fakta di lapangan atau realitanya di lapangan. Realitanya di lapangan selain banyak orang melakukan dengan ketidakjujuran. Nah, tapi siang hari ini gimana kalau kita ngomongin kitanya yang jadi kita ini dipercaya enggak? Bisa dipercaya atau enggak? Kalau kita bahas tema kali ini adalah tentang kejujuran. Kalau orang lain cerita sama kamu, seberapa kamu bisa jaga tentang kejujuran orang tersebut? Nah, kita habis main, kita udah lihat yang terjadi kita dimainin tadi ya. Ternyata kalau kita itu gampang ember ke orang lain tentang cerita seseorang, hasilnya kayak apa? Amburadul kadang-kadang ya. Kita mainin hari ini lucu banget sih, cuman kalau di luar sana jadinya sesuatu yang enggak bijak, yang enggak jadi berkat. Harusnya kan kita bisa jadi berkat buat orang lain ya, salah satunya bisa dipercaya itu. Nah, kita sebagai wadah atau kita sebagai kalau tadi pagi Ko Albert bilang sama seperti Kristus kan, bukan seperti Tuhan yang mau jadi Tuhan, tapi kita dijadikan hari demi hari itu kayak Kristus gitu. Nah, selain jadi berkat, ya itu tadi semua berita apapun dari orang kita bisa jaga itu dengan baik. Karena saat kita mencoba share tanpa konfirmasi, tadi Leoni bilang harusnya tanya aku dulu toh Kak. Tadi waktu aku tanya Kesia, ini apa? Leoni sangat ambisius, nggak bisa gitu, tanya aku dulu toh gitu. Karena memang harusnya kita tanya ke orang tersebut kan untuk kita tahu sebenarnya apa sih, sebenarnya kenapa sih gitu. Nah itu dia kalau kita jadi tempat yang bisa dipercaya. Nah, satu ayat lagi. Matius 5 ayat 33. Yang terakhir ini aku cuma mau bilang bahwa harusnya kita tuh nggak berupaya buat jadi jujur. Maksudnya gini, harusnya jujur itu tuh udah cukup. Tadi di awal kita bilang banyak orang tuh berusaha buat membenarkan gimana caranya buat loh ini tuh gini, statementnya gini loh, ini tuh gini gitu. Nah, tapi seharusnya jujur itu tuh udah cukup. Karena kenapa? Ayatnya bilang gini teman-teman. Matius 5 ayat 33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Aku nangkepnya sih kalau kita udah ngucap, itu tuh harusnya kita bisa pegang teguh itu. Nah 34. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah. 35. Maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. 36. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. 37. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada yang jahat. Harusnya kita enggak perlu kayak berusaha
memperteguh, loh ini tuh gini gitu loh. Nah, kalau kita bisa jadi orang yang dipercaya, kalau kita bisa menghidupi jujur yang udah kemarin-kemarin kita dengar, bahkan tadi pagi kita dengar, harusnya itu tuh, Ko Albert juga bilang tadi pagi, itu tuh jadi aman, benar gak sih? Mau orang bilang apa, ya udah. Kalau memang itu adalah sebuah kejujuran yang absolut, itu akan jadi titik amanmu gitu loh. Kita nggak perlu membela dengan sangat gitu, karena aku sudah memegang kebenarannya itu gitu. Yang terakhir, yang sangat-sangat terakhir, ada satu cerita. Kalau orangnya dengar, saya berterima kasih untuk cerita ini. Jadi ada satu kali ada sebuah kapal perang yang menangan, tidak pernah kalah kapal ini. Terus satu kali dia bertanding dengan sesuatu yang seharusnya tidak perlu ditandingkan. Apa itu? Sebuah mercusuar. Ada sebuah mercusuar dan ada kapal perang. Tidak pernah kalah nih, kapal perangnya menang terus gitu. Nah, satu kali badai sangat besar. Lalu kapal perang ini tuh ternyata isinya orang-orang yang ambisi. Kalau aku harus menang dan menaklukkan lautan gitu. Nah, terus kapal perang ini tuh lihat ada cahaya kecil gitu ya. Ini di tengah badai gitu. Dia lihat cahaya kecil. Terus telepon. Udah ada teknologi buat menghubungi jarak jauh gitu kan. Dia dengan ambisi gitu. "Woi, minggir. Kamu harus minggir." Tuh musuhnya itu disuruh minggir tuh. Dia lihat pokoknya semua kapal yang ada tuh dianggap musuh lah sama dia. "Kamu harus minggir," gitu. Kok lampunya kan kelihatan dari jauh di tengah badai gitu kan. "Minggir, kalau enggak tak serang." Diserbu, tuh pakai apa tuh? Di rudal apa diopol lah mbuh kuwi. Itu dia pokoknya ambisi banget untuk menghancurkan semuanya. Yang berkuasa cuma aku aja, si kapal perang ini. Nah, terus penjaga mercusuar bilang dengan lembut, "Mohon maaf Pak, sepertinya Bapak yang harus minggir." Ya, karena kalau Bapak enggak minggir nanti kenapa. "Tidak bisa, kamu yang harus minggir. Kalau enggak saya akan serang, saya akan hancurkan kamu." "Mohon maaf Pak," dibalas dengan lembut sekali. "Kalau saya tidak bisa minggir Pak, ya saya di sini aja. Sepertinya Bapak yang harus minggir." Nah terus tetap dia nggak terima, diserbu lah ya kan, berangkat kapalnya. Apa yang terjadi teman-teman? Apa yang terjadi? Hancur kapal perang itu seketika karena menabrak karang. Jadi dia hancur lebur. Dia ngegas di tengah badai, dia berusaha buat mengalahkan musuhnya yang ternyata tidak sebanding sama dia. Diem aja kok diserang, mercusuar diserang, hancur dia. Mercusuarnya luka? Tidak sama sekali. Bahkan dia melukai karang, ya kan? Malah dia luka sendiri. Mercusuar tetap berdiri. Nah, terakhir dari aku cuma mau bilang, kalau kejujuran itu kita bisa jadi seperti mercusuar, biarkan itu jadi prinsip hidup kita. Jadi mau digoyang siapapun, nggak akan bisa ngerusak kamu, nggak akan bisa ngancurin kamu. Mau orang serang kamu apapun, kamu lihat orang seambisi apapun buat mungkin mau menjatuhkan atau apa, tapi kalau kita pegang namanya kejujuran, jadilah seperti mercusuar tadi, kita akan tetap berdiri teguh, jadi prinsip yang pasti buat kita aman, buat kita luar biasa. Thank you, mungkin itu sederhana dari aku, semoga jadi berkat buat teman-teman. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Kalau kami dengar bahwa kejujuran itu harus jadi prinsip dalam hidup kami percaya saat kami menjalaninya dan terima itu, didikanmu membawa kami jadi punya prinsip ini, bahwa kejujuran itu penting, bahwa kejujuran itu memerdekakan kami, dan bahkan saat kami percaya penuh dengan Engkau, semuanya pasti lebih baik, semuanya pasti ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Dan siang hari ini Tuhan, kami percaya Engkau yang selalu menyertai setiap kami dalam setiap perkara,
Dan sungguh-sungguh kami tahu ujung-ujungnya pasti berkemenangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk siang hari ini. Kami percaya juga kami pulang bawa berkat yang melimpah dari Engkau, sukacita yang baru dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan di dalam namamu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.